Buka Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang ditekankan, dan yang melimpah-limpah akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang prinsip memberi, sekalipun gereja kita tidak mengedarkan kolekte, tetapi sebagai anak Tuhan yang sudah menikmati anugerahnya, maka kita perlu sekali lagi diajar, diarahkan, dibimbing untuk hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Salah satu prinsip firman Tuhan yang tidak boleh kita abaikan adalah tentang memberi, tentang memberi. Namun, perhatikan baik-baik, sebelum kita membahas lebih dalam dari ayat ini, kita lihat konteks dari ayat Lukas pasal 6 ini ya. Karena Lukas pasal 6 ini, di sana Yesus memberikan ajaran tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai pengikutnya. Dan Yesus mengajarkan tentang kasih di sana, tentang pengampunan, tentang sikap hati yang benar terhadap sesama. Jadi ayat ini muncul dalam konteks ajaran tentang kemurahan hati yang berasal dari kasih kita, baik kasih yang didasarkan atas kasih kepada Tuhan dan dinyatakan dalam perbuatan kasih kepada sesama manusia. Jadi ayat dari Lukas pasal 6 yang tadi kita baca memberikan prinsip yang jelas tentang memberi. Karena tadi dalam ayat yang kita baca ada perintah untuk memberi yang berkata demikian, berilah. Ini bukan hanya sekedar saran. Ini bukan hanya sekedar saran, tapi merupakan panggilan untuk kita bertindak. Jadi ketika kita memberi, kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Tadi ayat pertama berkata, berilah. Saya ulangi lagi. Berilah. Kata ini bukan berarti sekedar saran. Saya ulangi lagi. Tetapi merupakan panggilan bagi kita untuk bertindak, ya kan? Untuk bertindak. Nah, perhatikan nih, manakala kita melakukan sebuah tindakan sesuai dengan arahan Tuhan tadi, ya, ada janji yang menyertainya. Perhatikan, ada janji yang menyertai dari tindakan kita tadi. Setelah kita berikan, kita lakukan dengan tindakan nyata, maka dikatakan ayat berikutnya, maka kamu akan diberi. Maka kamu akan diberi. Ini adalah sebuah kebenaran spiritual yang harus kita pegang. Jadi ketika kita memberi dengan tulus, Tuhan berjanji akan membalasnya dengan cara yang tidak terbayangkan. Jadi kebaikan yang kita berikan, Bapak Ibu, akan kembali kepada kita. Seringkali dalam bentuk yang lebih baik. Kalau kita hidup menerapkan prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita, percayalah, yang menuainya bukan orang lain, yang menuainya adalah kita. Saya ulangi lagi tadi di kalimat yang pertama, berilah itu bukan hanya sekedar saran, tapi merupakan panggilan untuk kita bertindak. Sebab ketika kita bertindak berdasarkan arahan firman Tuhan tadi, ada janji yang menyertainya, ya kan? Yaitu maka kamu akan diberi. Haleluya. Kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus menjelaskan tentang ukuran. Kan tadi ada disebutkan tentang ukuran. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini mengajarkan kita untuk memberi dengan hati yang lapang, penuh dengan keikhlasan, berdasarkan kasih, bukan
berdasarkan atau karena keterpaksaan. Itulah salah satu alasan mengapa saya sebagai gembala di sini tidak lagi mau mengadakan kolektif. Ya, maka kita siapkanlah kotak di sana. Jadi saya ingin jemaat versi ini betul-betul kalau memberi untuk Tuhan, kalau memberi untuk gereja, bukan karena paksaan, amin, tapi karena keikhlasan, kecintaan kita sebagai bentuk daripada perbuatan iman kita, kasih kita kepada Tuhan, amin. Itu saja dasarnya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena malu kalau tidak memberi. Apalagi kalau disuruh maju ke depan memberi, kalau saya tidak maju, tidak berdiri, saya malu gitu. Saya tidak mau, saya jaga harga diri kita. Namun sekalipun kita tidak seperti kebanyakan gereja lain, saya cuma ingin mengajarkan kepada kita, jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan sukacita. Amin. Ya, bukan karena ingin dinilai oleh orang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena tadi Tuhan mengatakan, berilah, maka kamu akan diberi. Dan kalau kita ingin mendapatkan kalimat yang berikutnya, kamu akan diberi, maka ketika kita menyalurkan berkat dari usaha kita, maka harus dengan keikhlasan dan sukacita. Amin. Kata memberi juga pengertiannya luas, ya. Bisa mencakup sikap hati kita, waktu kita, perhatian kita, dukungan emosional kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita sudah memberi hidup kita untuk Tuhan, maka selain daripada uang kita, harta kita, tapi hati kita, waktu kita, pikiran kita, potensi kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Misalkan kita mampu memberi lebih banyak, tapi hati kita bukan dengan ketulusan, tapi ingin diakui saya sebagai donatur terbesar di gereja itu. Bukan itu. Yang Tuhan mau adalah seluruh keberadaan hidup kita beri kepada Tuhan. Amin. Hari-hari ini ada banyak gereja yang sudah mulai salah kaprah, jangan sudah salah kaprah. Ada yang mau jadi donatur gereja, tapi hatinya tidak ada di gereja. Hatinya tidak ada pada Tuhan. Dia memberi agar diakui oleh manusia. Dan perbuatan seperti ini tidak dicatat dalam buku kehidupan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja. Pertama, kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Dengan kita memberi hidup kita, perhatian kita, waktu kita, tenaga kita kepada Tuhan, kita beri. Amin. Haleluya. Jadi tujuan kita ke gereja adalah untuk menyatakan sikap bakti kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sambil kita mensyukuri akan nikmat anugerahnya kepada kita, dan kita menyanjung, meninggikan dia, puji-pujian penyembahan kita. Endingnya terakhirnya adalah firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita diajarkan, kita diarahkan, kita dinasihati, kita ditegur, kita ditelanjangi. Tujuan apa? Tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Karena ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan, kita bersedia, terserah Tuhan, Engkau mau jadikan aku ini apa? Aku siap diproses. Amin. Sekarang kita sedang diproses. Diproses untuk apa? Untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Ya kan? Jadi goal kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus. Tanpa kita memiliki goal keserupaan dengan Kristus, jangan berharap surga. Jangan pernah berharap surga. Ya, nanti kalau udah mati, banyak kata-kata kamuflase yang terucapkan di sana.
Padahal hidup kekristenannya amburadul. Kita bilang, jangan sedih, dia sudah di surga. Bahaya, saudara. Padahal kehidupan rohani amburadul, saudara. Hati-hati. Ya kan? Hari ini marilah kita harus bersedia memberi diri kita untuk diproses menuju seperti Kristus. Karena itulah visi dari gereja Bethel Indonesia, menjadikan jemaat seperti Kristus. Dan tanpa kita memiliki goal hidup kita seperti Kristus, hati-hati, jangan pernah memimpikan surga. Kalau kita sudah mendapatkan Yesus, surga otomatis milik kita. Amin. Dan kalau kita sudah benar-benar menjadikan Kristus pusat hidup kita, maka orientasi hidup kita bukan lagi berpusat kepada diri kita, tapi kepada Kristus. Amin. Siap berkorban, siap melakukan yang tidak disukai oleh dunia, tapi disukai oleh Tuhan. Amin. Akhir kata, marilah hari ini kita memberi perhatian penuh kepada Tuhan, yaitu dengan sikap memberi. Pertama, berilah hidup kita kepada Tuhan. Perhatian kita, waktu kita, pikiran kita, hati kita, baru yang lain menyertai kita. Amin. Jangan hanya kocek kita beri kepada, tapi hati kita jauh. Yang lebih penting adalah hidup kita, perhatian kita. Saya percaya jika hidup dan perhatian kita beri kepada Tuhan, kocek pasti menyertai. Amin. Dan kalau itu kita lakukan, percayalah, sesuai dengan janji Tuhan tadi kepada kita, berilah, maka kamu akan diberi. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan memberi itu kepada kita, kita tinggal percaya janji Tuhan pasti digenapkan dalam hidup kita. Amin. Percayalah, sekalipun mungkin ekonomi kita digoncang oleh kekuatan asing yang katanya George Soros sedang menggoncang ekonomi Indonesia, percayalah kita pasti akan mendapatkan pembelaan Tuhan jika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah aku takut memberi, takut ekonomi nanti bermasalah, nanti aku akan kekurangan. Jangan pernah berpikir demikian. Ya, kita hanya berpikir bahwa hidupku sudah milik Tuhan. Sepenuhnya hidupku sudah ada dalam jaminannya Tuhan. Aku sudah di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan, di tangannya Tuhan, di rancangan Tuhan. Percayalah, kita tinggal duduk manis saja, lakukan bagian kita, dan Tuhan pasti bertindak kepada kita. Demikian janji Tuhan kepada kita. Mari hari ini lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Beri hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan apa yang sudah Dia janjikan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Hidup kami sepenuhnya kami dirisikan untuk kesenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, seluruh hidupku menyembahmu. Semuanya
janji, karena kami percaya janji firman-Mu, jika kami memberi, maka kami akan diberi. Hari ini kami janji untuk memberi hidup kami untuk alat kesenangan Tuhan. Jadikan kami utusan-utusan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Dengan kebersihan kami memberi waktu khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebagai buah nyata dari pemberian hidup kami untuk kesenangan Tuhan. Selain kami memberi dalam bentuk materi, tapi yang Tuhan minta kepada kami, yaitu hati kami, pikiran kami, jiwa kami, raga kami, sepenuhnya kami beri kepada Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Dengan demikian kami percaya kami sedang ada dalam perkenanan Tuhan, dan perkenanan Tuhan itulah yang akan membuat kami diperindah oleh Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan kepada kami, Tuhan jadi pembela kami, Tuhan jadi pemelihara kami, dan kami percaya kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kami, dan kami akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus memeteraikan firman yang sudah kami sampaikan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.